Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bayangan tinju yang mengelilingi Hanli awalnya lebarnya ratusan kaki, tetapi dalam sekejap mata, bayangan itu menyusut menjadi lebarnya 7 atau 8 kaki, dan pepohonan hijau akan menabraknya. Tidak ada hal aneh yang terlihat di wajahnya, tapi dia menghela nafas dalam hati. Dia telah gagal mengalahkan si Kongjian dengan kecepatan kilat sebelumnya, dan sekarang hal itu menjadi merepotkan. Saat dia merenung, dia menggerakkan tangannya, dan pedang hitam raksasa muncul di masing-masing tangannya. Pedang itu lebih tinggi darinya, panjangnya sekitar 2 hingga 3 kaki, dan selebar pintu, memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Ada gambar naga raksasa yang tertulis di masing-masing pedang hitam. Mereka sebenarnya adalah 2 formasi bintang, dan ada lebih dari 200 pola bintang tercampur di dalamnya. Kedua pedang raksasa ini adalah senjata Changqi, pedang naga hitam, yang merupakan senjata bintang yang tidak bisa dihancurkan yang ditempa dari besi meteorit surga ke-9. Hanli menjerit keras sambil mengayunkan tangannya ke udara. Kedua pedang raksasa itu berubah menjadi garis proyeksi pedang hitam yang berputar di sekelilingnya. Demikian pula, dia tidak mengaktifkan kekuatan senjata bintang pedang naga hitam, dan hanya menggunakan pedang hitam itu sendiri untuk menyerang. Meski begitu, bayangan pedang hitam ini jauh lebih merusak daripada bayangan tinju, dan pepohonan hijau yang memasuki jangkauan bayangan pedang segera hancur berkeping-keping. Hanli kembali meraung keras ke arah si Kongjian. Gelombang suara berwarna putih meletus, namun kali ini gelombang suara tersebut tidak menyebar, melainkan mengembun menjadi gelombang suara putih yang melesat ke arah si Kongjian. Kemanapun gelombang suara putih lewat, pepohonan hijau di depannya hancur, dan sebuah lorong selebar 10 kaki terbelah di antara pepohonan hijau yang lebat. Sosok Hanli berubah menjadi bayangan hitam, dan dia menerkam ke arah si Kongjian di sepanjang lorong dengan kecepatan kilat. Si Kongjian terkejut melihat ini, dan dia segera melantunkan sesuatu. Dia menyatukan kedua tangannya, dan cahaya hijau menyilaukan muncul di tengah telapak tangannya, dan tanda hijau yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di dalamnya. "Pergi!" dia berteriak, dan mendorong tangannya ke depan dalam kehampaan. Lampu hijau segera melesat ke depan, dan pepohonan di sekitarnya berkumpul di sana, dan menyatu dengannya. Dengan sebuah tabrakan, raksasa hijau yang tingginya beberapa ratus meter muncul dari udara tipis. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau, dan fluktuasi besar hukum kayu muncul dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Raksasa itu memegang pedang besar berwarna hijau tua yang panjangnya hampir sama dengan tubuhnya. Tanda hijau tua terjalin di sekitar tubuh pedang. Ia mengayunkan lengannya ke belakang dan menebas gelombang suara putih. Serangkaian suara berderak terdengar, dan gelombang suara putih yang kuat benar-benar hancur oleh serangan pedang, meledak berkeping-keping. Pedang raksasa hijau tua berhenti sejenak sebelum melanjutkan menebas Hanli. Semua kekuatan domain roh tampaknya ditarik oleh serangan raksasa hijau dan menekan Hanli. Saat ini, Hanli tidak jauh dari si Kongjian. Awalnya, dia tidak punya niat untuk berselisih dengan raksasa ini, tetapi saat ini, dia tidak punya cara untuk mengelak. Dia hanya bisa mengayunkan pedang naga hitam di tangannya dan menebas udara. Pedang raksasa itu berubah menjadi air terjun hitam dan menebas pedang raksasa hijau itu dengan kekuatan petir. Dengan retak yang tajam, pedang raksasa hijau itu terbelah menjadi 2. Namun, retakan juga muncul di pedang naga hitam, lalu kemudian pecah dari tengah. Namun, Hanli tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Sosoknya menghilang dalam sekejap, lalu dia muncul di depan kepala raksasa hijau itu. Pedang naga hitam di tangannya yang lain juga berubah menjadi air terjun hitam dan menebas secara horizontal, meninggalkan bekas putih di kehampaan. Dengan suara,
Rip kepala raksasa hijau itu langsung terlempar. Han Li menginjak bahu raksasa itu, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, menerkam ke arah Si Kong Jian. Namun, pada saat ini, tubuh raksasa hijau itu meledak, dan akar pohon hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya seperti kilat. Seolah-olah mereka masih hidup, mereka melilit tubuh Han Li dan mengikatnya erat-erat. Akar pohon ini ditutupi dengan tanda hijau, dan jauh lebih keras daripada pohon sebelumnya. Selain itu, mereka memancarkan kekuatan melahap, dan energi spiritual abadi di tubuhnya dengan cepat diserap oleh akar pohon. Ekspresi Han Li berubah. Akar pohon ini melahap energi spiritual abadi miliknya, dan pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual abadi yang dipinjam dari Changqi. Begitu dia terserap oleh akar pohon ini, dia akan segera terlihat. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kultivasi fisiknya, dan dia berteriak dengan keras. Lebih dari 1.700 titik akupuntur mistik di sekujur tubuhnya bersinar terang, lalu dia menjabat tangannya. Sebuah kekuatan besar yang dapat merobohkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan meletus dari tubuhnya, dan akar pohon yang mengikat tubuhnya segera patah satu demi satu. Kultivasi fisik Changqi sebenarnya sudah mencapai level ini, tubuh fisiknya hampir sempurna. Master Chun Jun terkejut saat melihat lebih dari 1.700 titik akupuntur mistik di tubuh Han Li. Cek, ini memang jarang terjadi. Pengadilan surgawi kita juga diam-diam membina sekelompok dewa abstrus. Namun, kultivasi abadi abstrus sangatlah sulit, dan sangat sedikit yang bisa membuka lebih dari 1.000 titik akupuntur mistik. Aku penasaran bagaimana orang ini mengolah. Utusan abadi Feng Tian berkata dengan takjub. Yang mulia Tian Xing terkejut dan gembira, dan dia menatap Huo Yuan dengan bangga. Namun, ekspresi Huo Yuan merosot, dan dia tetap diam. Di sisi lain, Zhou Xianyang dan yang lainnya juga tercengang, dan mereka semua tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan Han Li di pertempuran sebelumnya telah mengejutkan, dan mereka tidak menyangka bahwa kultivasi fisik Han Li benar-benar telah mencapai tingkat ini. Di atas panggung, Si Kong Jian terkejut, dan dia buru-buru mengedarkan domain spiritualnya dengan sekuat tenaga. Tanda hijau di akar pohon bersinar terang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memenjarakan Han Li. Namun, kekuatan yang diletuskan Han Li saat ini terlalu mengejutkan, dan akar pohon terus patah satu demi satu. Hanya saja kecepatan mereka sedikit lebih lambat, dan sepertinya mereka akan melepaskan diri. Ekspresi Si Kong Jian berubah, dan dia tiba-tiba mengertakkan gigi. Permukaan tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang melesat ke langit, dan sama menyilaukannya dengan matahari hijau. Tekanan spiritual yang sangat besar langsung muncul dari tubuhnya, dan itu jauh melebihi tingkat yang dia tunjukkan sebelumnya. Yang mengejutkan, dia telah mencapai tahap menengah dari alam Zenith Heaven. Namun, Si Kong Jian sepertinya baru saja maju ke tahap menengah, dan auranya masih sedikit tidak stabil. Ini, Si Kong Jian benar-benar telah mencapai tahap menengah dari alam Zenith Heaven. Wajah Zhou Xianyang berkedut, dan kegembiraan yang dia rasakan dari kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Han Li sebelumnya langsung tenggelam sekali lagi. Lagi pula, sejauh yang dia ketahui, jika Si Kong Jian hanya berada pada tahap awal, maka mungkin Han Li masih bisa menghadapinya. Ekspresi orang lain dari Sekte Gunung Terkemuka, Zhao Yuanlai, dan orang lain di sampingnya berubah ketika melihat pemandangan ini, dan mereka semua memiliki ekspresi berbeda. Master Tao Chun Jun dan yang lainnya di platform tinggi di samping memiliki ekspresi tenang, dan mereka sepertinya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Lampu hijau berkedip-kedip di sekitar tubuh Si Kong Jian, dan 10 jarinya seperti bunga saat dia mengetuk berulang kali. Banyak benang kristal hijau keluar dari ujung jarinya, dan setelah diputar, benang itu berubah menjadi banyak cincin kristal hijau yang masuk ke akar pohon di sekitar Han Li.
Akar pohon itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih tebal, dan bahkan memancarkan cahaya kristal yang menindas saat menahan kekuatan besar yang muncul dari Han Li. Han Li terkejut, bibirnya bergerak sedikit, dan dia baru saja akan melepaskan raungan penghancur neraka lagi dalam upaya untuk mematahkan akar pohon di tubuhnya. Namun, tepat pada saat ini, lampu hijau menyala dengan keras di sekujur tubuhnya, dan satu demi satu pohon hijau muncul sebelum membungkus tubuhnya. Dalam sekejap mata, kepompong pohon setinggi beberapa ratus kaki muncul di sekitar Han Li, semuanya memancarkan kekuatan hukum kayu yang menakutkan. Si Kong Jian membalik tangannya, dan penggaris kayu berwarna hijau giok muncul di tangannya. Ada beberapa tanda merah menyala di atasnya, dan itu memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dari hukum kayu dan hukum api. Dia dengan cepat melantunkan mantra, dan banyak cincin kristal hijau terbang keluar dari tubuhnya dan memasuki penggaris kayu hijau giok. Penggaris kayu itu langsung mengeluarkan cahaya hijau dan merah menyilaukan yang melesat ke langit. Di dalam cahaya ada dua fluktuasi hukum alam yang sangat berbeda. Si Kong Jian mengarahkan penggaris kayu itu ke dalam kehampaan, dan ujung penggaris itu sedikit bergetar. Segera, bola cahaya hijau muncul, tapi ada nyala api merah di tengah bola cahaya. Kedua energi hukum itu berbenturan sengit di dalam bola cahaya, mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga, namun tidak meledak sepenuhnya. Pergi. Si Kong Jian membentuk segel tangan lalu menunjuk. Bola cahaya hijau langsung melesat seperti kilat. Pada awalnya, ukurannya hanya sebesar kepala manusia, namun dengan cepat tumbuh 100 kali lebih besar, menjadi seukuran rumah. Ia menghantam kepompong pohon hijau seperti meteor, dan segera menyatu ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Fluktuasi hukum api yang kuat memancar dari kedalaman kepompong pohon, dan cahaya merah menyilaukan muncul dari celah kepompong pohon. Kepompong pohon yang awalnya berwarna hijau terbakar dengan amukan api, dan ukurannya tiba-tiba menyusut beberapa kali lipat. Bentuknya juga bulat sempurna, dan hukum kayu dan hukum api yang sangat kuat saling bertabrakan di dalam kepompong pohon, namun keduanya juga saling melengkapi. Ini, petir Dewa Kayu. Di atas platform batu, mata indah Cimeng bersinar saat dia menatap kepompong pohon yang sangat bulat. Petir Dewa Kayu. Mungkinkah utusan leluhur Dao di bawah komando leluhur Dao Skywood, keterampilan utama Raja Kayu Agung Abadi itu? Pendeta Tao Chunjun memandang Cimeng saat berkata. Yang lain di platform batu juga melihat ke arah Cimeng. Itu benar. Saat itu, leluhur Dao Raja Kayu mengembangkan hukum kayu dan hukum api, dan dia dengan sempurna menggabungkan kedua hukum tersebut, menciptakan keterampilan pamungkas dari perpaduan hukum, petir Dewa Kayu. Dengan skill ini, Immortal Exalt Wood King pernah melawan Grand Zenith tahap akhir dan dua Grand Zenith tahap menengah tak mampu dikalahkan, dan kekuatannya terlihat jelas. Sayangnya, orang ini bertindak arogan, dan kemudian menyinggung leluhur Dao Api misterius sekte kami. Dia terluka parah di jarinya, dan kemudian dia melarikan diri. Setelah itu, keberadaannya tidak diketahui, dan sepertinya dia telah terjatuh. Penggaris kayu itu seharusnya adalah artefak dewa terikat Dewa Raja Kayu Agung. Si Kong Jian seharusnya mendapatkan harta ini karena dia mendapatkan warisan orang tersebut. Tidak heran dia bisa maju ke Grand Zenith tingkat menengah dengan bakat seperti itu. Hanya saja si Kong Jian tidak mampu mewarisi kemampuan ilahi Raja Kayu Mulia Abadi dengan baik. Petir Dewa Kayu ini hanya dalam bentuk, dan hanya dapat dieksekusi dengan mengandalkan penggaris Dewa Kayu. Mata indah Cimeng berkedip saat dia berkata. Meski begitu, kekuatan petir Dewa Kayu ini tidak lemah. Sepertinya pertarungan ini bahkan lebih menarik, kata Master Tao Chunjun. Begitu suara Tao Chunjun turun, ledakan yang mengguncang bumi datang dari arena, dan petir Dewa Kayu tiba-tiba meledak. Lingkaran cahaya merah dan hijau meletus, dan kemanapun ia melewatinya,
kekosongan di dekatnya benar-benar hancur dan runtuh, membentuk lubang hitam berukuran ratusan meter, dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Seluruh arena berderit dan berguncang hebat di bawah tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh lubang hitam. Untungnya, Master Tao Chun Jun telah membacakan mantra untuk memperkuat arena dan batasan di dekatnya. Kalau tidak, segala sesuatu di sekitar mungkin akan runtuh. Di saat yang sama, diam-diam para penonton menghela nafas lega, lalu mereka melihat ke tengah arena. Sosok Han Li telah menghilang, dan terlihat jelas bahwa dia juga ditelan oleh lubang hitam. Si Kongjian, sebaliknya, tidak berani lengah. Dia menggumamkan sesuatu dan mengangkat penggaris Raja Kayu. Pohon-pohon hijau di domain roh berkumpul dan langsung membentuk dua kepompong pohon yang melesat keluar. Penggaris Raja Kayu bersinar dengan cahaya spiritual, dan dua inti api hijau melesat keluar dan bergabung ke dalam kepompong pohon. Kepompong pohon hijau sekali lagi terbakar dan berubah menjadi dua benih petir dewa kayu yang melesat ke dalam lubang hitam seperti meteor. Suara keras datang dari lubang hitam. Lubang hitam itu berputar dan bergetar hebat. Dalam sekejap, ukurannya menjadi 2 kali lipat dan menutupi hampir separuh arena. Pembatasan di sekitar arena menimbulkan suara berderak dan menunjukkan bahwa mereka tidak dapat bertahan lagi. Penonton di bawah arena berteriak kaget. Wajah si Kongjian menjadi pucat, dan lampu hijau di tubuhnya meredup. Jelas sekali bahwa menggunakan benih petir dewa kayu secara berturut-turut menghabiskan banyak energinya. Saat dia hendak mengambil pil obat dan meminumnya untuk mengatur napas, pekikan yang memekakkan telinga terdengar dari lubang hitam. Kemudian, terdengar suara gemuruh dari lubang hitam, dan lampu merah menyala seperti kilat. Itu adalah benih petir dewa kayu yang baru saja digunakan si Kongjian. Ia melesat ke arah si Kongjian seperti meteor. Si Kongjian terkejut. Dia tidak mengerti mengapa serangannya dikendalikan oleh lawan. Dia buru-buru menggunakan pepohonan hijau di domain roh untuk memblokir serangan dan dengan cepat mundur. Namun, saat ini, dengusan dingin terdengar di telinganya. Otaknya tiba-tiba terasa sakit seperti ditusuk jarum baja. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan, dan tubuhnya berhenti bergerak. Pada saat ini, benih petir dewa kayu dengan mudah menghancurkan pepohonan hijau di wilayah roh. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan si Kongjian dan memukulnya dengan keras. Benih petir dewa kayu meledak, dan lingkaran cahaya merah dan hijau yang mencolok meledak dan menyapu ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu hancur sedikit demi sedikit. Hati si Kongjian bergetar. Dia tahu kekuatan benih petir dewa kayu. Menahan rasa sakit di kepalanya, penggaris Raja Kayu di tangannya melepaskan lampu hijau yang berubah menjadi layar lampu hijau yang melindungi tubuhnya. Setelah layar lampu hijau terbentuk, lingkaran cahaya merah dan hijau melonjak ke depan. Si Kongjian terlempar karena ledakan tersebut, namun layar lampu hijau di sekelilingnya sangat kuat. Itu berkedip-kedip dengan keras, tapi tidak pecah. Meskipun layar lampu hijau sangat kokoh dan memblokir sebagian besar kekuatan ledakan benih petir dewa kayu, sebagian kecilnya masih menembus layar lampu hijau dan mengenai tubuh si Kongjian. Separuh tubuh si Kongjian mengeluarkan serangkaian suara, "Kakak." Jelas sekali semua tulangnya telah hancur, dan darah muncrat dari mulutnya. Pada saat ini, sebuah bayangan keluar dari lubang hitam pertama dan langsung menyusul si Kongjian, yang masih terlempar, dan menabraknya. Keduanya terbang pada saat yang sama dan menabrak batasan di sekitar ring. Sosok itu pun muncul. Itu adalah Han Li. Saat ini, tubuhnya diselimuti oleh lapisan membran cahaya yang berkilau dan tembus cahaya. Itu adalah membran ekstremitas sejati. Namun, tubuh di bawah membran ekstremitas sejati sudah compang-camping. Banyak bagian tubuhnya yang hangus hitam dan berlumuran darah. Dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Si Kongjian dipukul dengan keras dan sekali lagi mengeluarkan seteguk darah.
Han Li mengulurkan tangan kirinya dan menekan Si Kong Jian pada layar lampu pembatas di sekitar ring. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan. Hampir sulit untuk melihatnya secara langsung dengan mata telanjang, dan itu mengeluarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Dia menggerakkan lengan kanannya, dan tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan emas dan menghantam dada Si Kong Jian. Layar cahaya pembatas di sekitar ring, yang awalnya tidak mampu menahan serangan itu, bergetar hebat dan hancur dengan suara keras. Seluruh tubuh Si Kong Jian juga terbang seperti karung pecah dan menghantam tanah di bawah ring. Tetua wasit, yang bersembunyi di kejauhan, terbang pada saat ini. Dia melihat ke arah Si Kong Jian, yang terjatuh di luar ring, dan mengumumkan kemenangan Han Li. Situasinya menjadi lebih buruk. Si Kong Jian yang semula berada di atas angin langsung dikalahkan dan diusir dari ring. Para penonton di sekitarnya menjadi gempar. Bagus. Zhou Xianyang melihat situasi di depannya dengan bingung. Ia baru bereaksi saat mendengar wasit mengumumkan hasilnya. Dia tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya dan berteriak. Wajah Zhao Yuanlai memerah dan putih. Dia mendengus keras dan tidak berbicara. Di atas platform batu, Master Daoist Chun Jun dan yang lainnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Dengan kekuatan tubuh fisik Han Li, tidak ada gunanya dia memecahkan layar cahaya pembatas di sekitar ring dan melempar Si Kong Jian keluar dari ring. Namun mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Han Li melawan benih petir kayu ilahi kepada Si Kong Jian. Sepertinya kita semua meremehkan Chang Qi ini. Selain kekuatan tubuh fisiknya, ia masih memiliki metode tersembunyi lainnya. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya, hehe. Sekte kecil seperti Show Mountain sebenarnya bisa menghasilkan orang seperti itu. Tidak sederhana, tidak sederhana. Lu Chuanfeng terkekeh saat berkata. Master Daoist Chun Jun dan yang lainnya memandang Han Li dan mata mereka berbinar. Han Li mengeluarkan ramuan pemulihan dan menelannya. Namun, dia tidak berani mengedarkan ki-nya untuk memperbaikinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan topeng hitam dan menyembunyikan auranya. Master Daoist Chun Jun dan yang lainnya memandang Han Li beberapa kali dan dengan cepat mengalihkan pandangan untuk melihat pertempuran di ring lainnya. Meskipun Chimeng juga menoleh untuk melihat pertempuran lainnya, dia tidak tahu kenapa tapi dia melirik Han Li dari sudut matanya. Matanya berkilat karena kebingungan. Han Li merasakan tatapan guru Daoist Chun Jun menjauh dan diam-diam menghela nafas lega sebelum berjalan menuruni ring. Si Kong Jian sudah berdiri dengan bantuan orang-orang dari Solitary Sun Peak. Setelah perawatan darurat, mobilitasnya sudah pulih. Si Kong Jian berdiri di depan Han Li dan menatap lekat-lekat ke arah Han Li saat dia bertanya sambil mengertakkan gigi, "Bagaimana kamu merebut benih petir kayu ilahi milikku?" "Maaf, saya tidak bisa berkomentar," kata Han Li acuh tak acuh lalu berjalan mendekat. Perbedaan kekuatan di setiap tahap alam Dewa Surgawi Agung sangatlah besar, kultivasi alam Surgawi Agung tahap tengah Si Kong Jian terlalu kuat. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatan bukaan mistiknya, dia tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, ketika dia terlempar ke dalam lubang hitam oleh Si Kong Jian, dia mengambil risiko dan menggunakan labu surga misterius untuk merebut benih petir kayu ilahi dari labu surga misterius. Si Kong Jian menatap punggung Han Li saat kebencian muncul di matanya. "Ayo pergi." Dia tiba-tiba meraung dengan marah dan berbalik untuk berjalan menuju pintu keluar kuil 9 Yuan. Orang-orang dari Solitary Sun Peak mengikutinya dengan tergesa-gesa. Ketika Han Li kembali ke Sekte Gunung Terkemuka, semua orang dari Sekte Gunung Terkemuka segera datang untuk menyambutnya. "Adik Chang, terima kasih." Zhou Xianyang memegang tangan Han Li erat-erat saat matanya dipenuhi kegembiraan. "Sama-sama, ini yang harus saya lakukan." Han Li berkata sambil terkekeh. Dia mengobrol sebentar dengan yang lain sebelum duduk dan mengatur pernapasannya untuk pulih dari luka-lukanya. "Ngomong-ngomong,
Meski pertarungan antara Han Li dan Si Kong Jian tampak rumit, itu adalah yang tercepat untuk berakhir. Saat ini, pertarungan di ring lain masih berlangsung. Namun, pertarungan di ring lain tidak berlangsung lama. Dalam 1 jam berikutnya, hasil pertempuran telah diputuskan. Tidak lama kemudian, 12 orang termasuk Han Li berdiri di atas ring dan menghadapi puluhan ribu petani di bawah. Luo Yuanshan dari Green Regret Forest, Wen Changtian dari Towering Sky Sect, dan Peri Ziluo dari Heavenly Remote Lake semuanya menang dan berdiri di atas ring. Setelah 3 hari pertempuran, 12 pemenang terakhir akhirnya dipilih. 12 token body ini secara alami milik sekte yang diwakili oleh 12 pemenang, kata Chun Jun Zenren keras sambil tersenyum di wajahnya. Para pemimpin dari 12 sekte termasuk sekte Gunung Terkemuka berdiri dan menangkupkan tangan mereka ke arah para penggarap di sekitarnya. Token body adalah harta penting dari pengadilan surgawi. Token ini tidak bisa diberikan dengan mudah. Dalam 7 hari, akan ada upacara pemberian token di Paviliun Jiuyuan. Rekan-rekan Daois, silakan datang dan saksikan upacaranya, kata Chun Jun Zenren. Semua orang di bawah ring setuju secara serempak. Chun Jun Zenren dengan cepat mengumumkan akhir dari pertempuran hari ini. Semua orang tidak tinggal lama di sana dan berjalan menuju ke arah gerbang gunung. Han Li dan orang-orang dari Sekte Gunung Terkemuka berjalan menuruni gunung. Namun, di tengah jalan, rombongan itu berhenti. Han Li menyipitkan matanya dan mengerutkan kening tanpa terlihat. Di jalan setapak di depan mereka, sesosok tubuh berwarna merah berdiri di sana. Itu adalah Cimeng. Zhou Xianyang dari Sekte Gunung Terkemuka menyapa Peri Cimeng. Zhou Xianyang buru-buru membungkuk pada Cimeng. Orang lain dari Prominence Mountain Sect juga membungkuk. Han Li juga menangkupkan tangannya ke arah Cimeng. Pemimpin Sekte Zhou, kamu tidak perlu bersikap sopan, kata Cimeng acuh tak acuh. Mata indahnya mengabaikan Zhou Xianyang dan malah menatap ke arah Han Li. Aku penasaran kenapa Peri Cimeng ada di sini. Zhou Xianyang melihat mata Cimeng menatap Han Li. Jantungnya berdetak kencang dan dia berkata sambil tersenyum. Tidak banyak. Hanya saja Daois Changqi menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dalam pertempuran tadi. Saya ingin mengenal Daois Chang. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan. Cimeng memandang Han Li dan berkata sambil tersenyum. Peri Cimeng adalah orang penting di pengadilan surgawi dan juga sangat cantik. Karena Anda bersedia mengenal saya, tentu saja saya sangat bahagia, kata Han Li sambil tersenyum. Kata-kata Daois Chang sungguh lucu. Kamu adalah orang yang beradab, kata Cimeng sambil tersenyum. Kakak senior, bawa yang lain kembali ke Prominence Mountain Garden dulu. Saya akan pergi ke sana nanti, kata Han Li kepada Zhou Xianyang. Oke, kakak muda, aku akan kembali dulu. Zhou Xianyang ragu-ragu dan mengangguk setuju. Dia kemudian mengangguk ke Cimeng dan segera pergi bersama yang lain. Di jalan kecil, hanya tersisa Han Li dan Cimeng. Tidak jauh di depan adalah tempat pemandangan terkenal kuil Jiuyuan, hutan mapel emas. Saya ingin tahu apakah Daois Chang bisa menemani saya menikmatinya. Cimeng berkata sambil tersenyum. Han Li tercengang saat mendengar ini. Dahulu kala, saat ia masih berada di dunia fana, pernah ada seorang wanita yang mengajaknya menikmati pemandangan yang indah. Sosok cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah Chen Qiaoqian dari lembah Maple Kuning. Sayangnya, keadaan setiap orang berbeda. Kultivasinya berhasil, dan sekarang dia telah naik ke alam dewa sejati dan mencapai tingkatan dewa surgawi agung. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa hidup miliaran tahun. Tapi Chen Qiaoqian sudah berubah menjadi debu. Dia tidak tahu apakah wanita ini telah bereinkarnasi dan di mana dia bereinkarnasi. Tentu saja saya akan dengan senang hati menemani Anda. Nona Cimeng, silakan pergi dulu. Han Li segera menenangkan suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum. Awalnya,
Dengan karakternya yang berhati-hati, dia tidak akan mengobrol dengan Chimeng di sini. Tapi sekarang dia berpura-pura menjadi Changqi. Changqi memiliki karakter yang lincah dan sangat menyukai keindahan. Sebagai upaya terakhir, Han Li hanya bisa berpura-pura menjadi seperti ini. Mendengar ini, mata indah Chimeng menoleh, dan dia tersenyum manis dan berjalan ke depan lebih dulu. Melihat ini, Han Li tidak punya pilihan selain mengikuti.